Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita masih berbicara mengenai politik. Jadi politik itu esensinya adalah kekuasaan. Maka orang yang beraktivitas, yang berjuang memperjuangkan kekuasaan, mereka akan selalu dengan berbagai cara, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang kurang baik, untuk mendapatkan kekuasaan. Di dalam politik tidak ada makan malam gratis. Ini menggambarkan bahwa kemungkinan atau faktanya politik itu bersifat transaksional. Keterpilihan seseorang menjadi pejabat publik, menempati posisi strategis di suatu BUMN itu karena ada transaksi, ada sesuatu yang dipertukarkan, ada dikonversi, ada suatu perjuangan, atau ada sesuatu jasa. Nah, di sana yang pasti proses take atau take and give di dalam politik itu sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Tapi jika pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan dilakukan dengan menggunakan money politik yang sumber uangnya itu tidak jelas, berasal dari orang yang memiliki kepentingan terhadap ekonomi, terhadap penguasaan. Inilah yang menyebabkan, memperjelas bahwa politik itu bersifat sangat mahal, transaksional. Bahkan pemimpin yang terpilih atas pilihan rakyat di masa pemerintahannya bisa sangat tergantung, bisa dipengaruhi oleh pemodal. Di kepemimpinan politik lokal atau daerah, para pemimpin daerah mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit atau patungan yang juga tidak sedikit dari berbagai pihak, dan tentu saja mereka yang memberikan dana itu akan menuntut, akan meminta kembali, baik dalam bentuk kerjasama, istilahnya proyek, baik itu secara sesuai aturan ataupun tidak. Dilihat dari sisi hal yang bersifat keumuman, ini dianggap suatu wajar. Seseorang mendapatkan sesuatu karena dia telah memberi sesuatu. Maka apakah kita mempercayai di dalam suatu politik, di dalam suatu aktivitas politik, di dalam suatu pergerakan politik, seseorang didukung atau mendukung karena murni, karena itu sesuai dengan ideologi, itu sesuai dengan kepentingan masyarakat? Tentu kita masih optimis ada orang yang beraktivitas memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan karena kepentingan transaksional itu. Ada suatu ide, ada suatu
cita-cita untuk menunjukkan keadilan sosial masyarakat, tidak gentar berhadapan dengan politik transaksional, tidak gentar bila ditakut-takuti oleh dengan kekuasaan. Mereka bergerak berdasarkan ideologi atau cita-cita yang ideal, berdasarkan hukum, undang-undang dasar, atau nilai-nilai agama. Apakah seseorang itu mendapatkan dukungan itu karena persahabatan? Apakah hal ini bisa kita terima, kita anggap sesuatu yang wajar? Seseorang didukung itu tentu saja dia dianggap memiliki suatu kapabilitas, memiliki suatu yang berharga untuk didukung. Atau di dalam politik kita harus menyebut bahwa seseorang itu punya uang. Seorang yang masih memiliki uang, seseorang yang memiliki ide, cita-cita, itu bisa didukung gitu. Apalagi kedua hal, yaitu sosok yang punya cita-cita, ide, kemudian dia juga punya uang, maka bisa lancar melaju atau didukung oleh masyarakatnya. Kita menganggap bahwa politik itu bersifat memperjuangkan ide, memperjuangkan cita-cita. Bila kita amati, itu memang ada dan memang harus diperjuangkan. Sesuatu yang bersifat ideal akan berhadapan dengan suatu fakta yang lain, misalnya menghadapi suatu politik yang transaksional. Begitu juga persahabatan itu akan melampaui batasan juga. Ketika seseorang didukung karena posisi, lalu dia hilang posisi, maka berubah dukungan, itu bukanlah persahabatan. Itu adalah suatu kepentingan. Lalu bagaimana dengan cerita mengenai seorang politisi yang merasa bahwa dia masih bertahan karena adanya persahabatan di dalam politik? Apakah persahabatan di dalam politik itu sebagai sesuatu yang retorika, normatif, ataukah berkumpulnya banyak orang bersama seseorang itu dikarenakan ada kepentingan yang sama, misalnya sama-sama korban dari suatu rezim pemerintahan? Maka dalam istilah politik, temannya musuhmu adalah musuhmu, dan musuhnya teman, dan musuhnya musuhmu adalah teman bagi kita. Nah, dari itu memang inilah berbicara mengenai relasi kepentingan. Dan tentu saja seseorang akan memiliki pendukung lebih lazimnya karena dia memiliki sumber kapital, ekonomi, dan budaya. Karena berpolitik itu membutuhkan suatu kesiapan material, mental, komunikasi yang baik, juga harus bisa membangun komunikasi terhadap pendukung, baik teman dekat atau masyarakat lebih luas. Terima kasih.